Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Mahmud Lubis dengan NIM 212347. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi 7-13 sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Meteorologi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama itu pertemuan ketujuh, yang mana di sana membahas tentang pendekatan Islam. Mana pertama, pendekatan Islam itu ialah pendekatan atau cara pandang atau paradigma yang dibahas dalam suatu kajian ilmu yang di dalamnya itu bagaimana cara memahami suatu objek dengan cara melalui pendekatan-pendekatan atau berhubungan langsung dengan objek yang akan didekati tersebut. Dalam hal ini, dalam konteks ini, yaitu berhubungan dengan agama Islam. Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan Islam itu yang pertama ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini bagaimana caranya itu melihat dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, lalu dikaitkan dengan norma-norma yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada pendekatan antropologi, yang mana pendekatan antropologi ini yaitu caranya ialah langsung ke lapangan dengan melihat bagaimana perkembangan atau pertumbuhan agama itu di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang mana caranya yaitu bagaimana agama itu atau masyarakat beradaptasi dengan agama tersebut di lingkungan sosial. Selanjutnya ada pendekatan fenomenologi, mana pendekatan ini caranya melihat dengan cara memahami apa saja gejala-gejala dalam agama tersebut. Namun gejala-gejala yang sama terjadi di lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial. Selanjutnya ada pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi ini berkaitan dengan filosof atau filosofi yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada pendekatan teologis. Pendekatan teologis ini berhubungan langsung dengan ilmu ketuhanan beserta pemikiran-pemikiran rasional yang berhubungan langsung dengan ilmu ketuhanan tersebut. Selanjutnya ada terakhir pendekatan politis, yang mana pendekatan politis ini bagaimana penerapan agama di dalam lembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga politik. Selanjutnya yang ke-8 yaitu penelitian agama dan keagamaan. Pertama kita bahas dulu tentang penelitian agama. Penelitian agama ini yang dimaksud bukan meneliti bagaimana hakikat dari agama itu diturunkan oleh wahyu, namun yang diteliti di sini adalah manusianya itu sendiri. Bagaimana manusia itu meyakini, memahami, serta menjalankan apa yang telah diperintahkan atau diwajibkan dalam agama tersebut. Selanjutnya penelitian keagamaan ini ialah penelitian yang berhubungan dengan gejala-gejala sosial yang berada di lingkungan masyarakat yang berhubungan langsung dengan keagamaan. Selanjutnya ada model dari penelitian keagamaan. Yang pertama itu ada analisis sejarah. Selanjutnya ada analisis statistik, ada eksperimen, ada observasi, lalu ada analisis isi. Selanjutnya yang ke-9 yaitu penelitian dimensi dan penelitian Islam. Selanjutnya yang pertama itu adalah penelitian Islam dulu yang kita bahas. Penelitian Islam itu adalah
suatu cara atau suatu ilmu yang mana di dalamnya itu kita mengumpulkan berbagai informasi dari segala arah atau segala pengetahuan, lalu membandingkan informasi-informasi atau ilmu-ilmu atau pengetahuan yang didapat tersebut, lalu mengeluarkan satu hasil dari penelitian yang telah diteliti. Selanjutnya ada penelitian tafsir. Penelitian tafsir ini, yang dimaksud dengan penelitian tafsir ini adalah para ahli meneliti tafsir ini berkaitan dulu dengan Al-Quran. Para ahli itu meneliti bagaimana para ahli-ahli tafsir meneliti Al-Quran, yang mana dalam penelitian tafsir ini, terbagi menjadi 3. Ada tafsir pembahasannya ada tafsir ra'i, mana ra'i, ada sunni, ada isyarah. Lalu ada dalam tafsir ini pembahasan tentang bagaimana menafsirkan ayat satu dengan ayat yang lainnya dalam Al-Quran, atau Al-Quran dengan hadis Nabi. Lalu ada namanya tafsir yang berkaitan dengan akhlak atau sunni, yang mana tafsir ini itu kita membahas di dalamnya itu bagaimana norma-norma atau tingkah laku yang ada dalam masyarakat, lalu diteliti dalam tafsir tersebut oleh para ahli yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada penelitian hadis, yang mana para ahli peneliti telah meneliti bahwasanya pada penelitian hadis ini diteliti bagaimana hadis itu baik atau sahihnya, hasannya, dhaifnya atau maudhu'nya, seperti penelitian terhadap riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, yang mana di dalamnya itu diteliti perawinya, sanadnya, sampai matan yang ada dalam hadis tersebut. Apakah bisa dikatakan hadis tersebut sahih, hasan, atau hadis tersebut dhaif atau maudhu'. Selanjutnya ada penelitian fikih dan kaidah usuliyah. Penelitian fikih dan kaidah usuliyah ini berkaitan tentang hukum-hukum fikih, atau berkaitan dengan kaidah usuliyah itu dengan usul fikih, yang mana para ahli meneliti bagaimana hukum-hukum yang berada dalam Islam. Seperti ada di kaidah usuliyah atau di usul fikih, ada hukum wad'i, ada hukum taklifi, yang mana hukum ini banyak perbedaan pendapat. Seperti di hukum taklifi itu ada berbagai macam hukum, seperti ruksah, seperti istihsan, istishab, sazu zara'i', syar'u man qablana, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penelitian ilmu kalam dan filsafat, yang mana pada penelitian tersebut para ahli meneliti bagaimana ilmu kalam tersebut dan filsafat itu berkaitan, yang mana dilihat dibahas ilmu kalam ini bagaimana membahas suatu ilmu ketuhanan atau teologi ketuhanan suatu kelompok berdasarkan dalil-dalil rasional yang mereka miliki. Selanjutnya ada penelitian
ada penelitian tasawuf dan mistis Islami, yang mana ini berkaitan dengan hal-hal gaib yang diteliti. Bagaimana manusia itu berhubungan langsung dengan Tuhannya, bagaimana cara-cara atau tingkatan tertentu supaya mencapai tingkatan tertinggi dalam dalam pendekatan kepada Tuhannya. Selanjutnya ada penelitian pemikiran modern. Penelitian pemikiran modern ini berkaitan dengan hal-hal modern yang terjadi pada saat sekarang ini, yang mana diteliti yaitu bagaimana agama Islam terutama dalam menyesuaikan hal-hal modern, seperti halnya jika kita lihat ada fikih kontemporer, yang mana fikih kontemporer ini membahas bagaimana masalah-masalah umat yang belum pernah terjadi di masa-masa Nabi, di masa-masa sahabat, tabi'in atau masa-masa dahulu, yang mana permasalahan tersebut terjadi di keadaan modern sekarang. Selanjutnya yang terakhir ada penelitian pendidikan Islami, yang mana pendidikan ini diteliti bagaimana Islam memberikan pendidikan terhadap para penganut agama Islam. Maksudnya ialah para ahli ini meneliti bagaimana pendidikan Islam itu yang bagaimana cara mendidik seorang murid di dalam Islam, bagaimana cara memberikan ilmu dalam Islam, bagaimana cara menghormati, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang ke-10, itu berkaitan dengan ritual dan institusi. Pertama kita bahas dulu tentang ritual. Ritual itu ialah bisa dikatakan suatu upacara keadatan, upacara kebudayaan atau upacara keagamaan yang mana ritual-ritual ini berkaitan atau bertujuan untuk menggapai sebuah maksud atau niat yang ada pada individu atau kelompok-kelompok tersebut. Di dalam Islam ada ritual itu yang dibagi menjadi dua. Ada ritual yang ada di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada juga ritual yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama itu ritual yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu seperti ritual salat, yang mana kita bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada ritual yang tidak ada dalilnya, seperti ada Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj atau marhaban. Lalu selanjutnya ada institusi. Dalam pembahasan ini, institusi itu banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan suatu lembaga, atau ada yang mengatakan sistem nilai-nilai norma-norma atau tingkah laku seseorang atau kelompok. Namun pada kesempatan kali ini kita membahas institusi yang berkaitan dengan lembaga yang ada di Islam, seperti institusi Islam itu seperti institusi perkawinan, institusi ada politik, ada lain sebagainya, yang mana pada institusi ini membahas bagaimana lembaga tersebut mengatur nilai-nilai norma atau tingkah laku manusia di dalamnya yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada fungsi dari institusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan nilai-nilai norma yang ada pada manusia, yaitu menjadi pedoman
bagi manusia yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada dasar-dasar dari institusi itu, ada asosiasi, ada special interest, ada karakteristik institusi. Selanjutnya yang ke-11 itu membahas tentang Islam, moral dan kehidupan Islami. Mohon maaf, yang ke-11 itu ialah tentang dimensi dan pemikiran Islam. Pertama kita bahas dimensi dulu. Itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya landaskan Islam, iman dan ihsan ini diambil pada hadis, rujukan dari hadis karangan Imam An-Nawawi. Pada hadis tersebut di nomor 2 itu dijelaskan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu Islam. Yang pertama Islam. Islam itu ialah an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasawmu Ramadan wa tahajjul bait in istata'a. Yaitu Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu mendirikan salat, lalu berpuasa, menunaikan zakat, berpuasa, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Selanjutnya ada iman, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Iman itu ialah meyakini atau beriman kepada Allah, malaikat, rasulnya, kitab-kitab, hari kiamat, dan qadar baik dan buruk. Selanjutnya ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Tuhanmu atau melihat Allah. Andaikan kamu tidak melihat Tuhanmu, maka percayalah bahwasanya Tuhanmu pasti melihatmu. Lalu kita bahas yang pertama Islam. Islam itu kita lihat Islam ialah agama, suatu agama yang diwahyukan, yang diturunkan kepada satu nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan melewati wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya iman itu ialah masalah keyakinan atau masalah kepercayaan manusia terhadap Tuhannya atau kepada hal-hal yang gaib. Selanjutnya ihsan itu ialah bagaimana cara manusia itu menggapai imannya atau menggapai Islamnya. Maksudnya ialah apabila seseorang itu telah beriman, apabila seseorang itu telah Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahu bagaimana caranya untuk menggapai itu semua. Maka dari hadis tersebut kita ambil kesimpulan, jika kita telah Islam dan beriman kepada Allah, berarti kita yakini bahwasanya apa segala sesuatu yang telah kita lakukan di muka bumi ini, baik itu di tempat terbuka atau tempat tertutup, pasti Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Selanjutnya ada aliran-aliran pemikiran dalam Islam. Yang pertama aliran pemikiran kalam, yang mana aliran pemikiran kalam ini berkaitan dengan ilmu ketuhanan atau teologi, yang mana ilmu kalam itu, ilmu pemikiran kalam itu ialah ilmu atau pemikiran yang berlandaskan dalil-dalil rasional atau dalil-dalil pikiran manusia sendiri tanpa didasari dalil-dalil Al-Quran. Didasari dengan dalil Al-Quran, namun dalil-dalil tersebut dipahami atau dimaknai dengan pemikiran rasional mereka atau dalil rasional mereka.
Dan di dalam ilmu kalam tersebut, jika ada yang tidak sesuai dengan kelompok aliran tersebut, maka mereka tidak menyukai kelompok tersebut. Yang mana beberapa contoh dari aliran pemikiran ilmu kalam ini ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aliran pemikiran fikih, yang mana aliran pemikiran fikih ini berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Seperti ada 3 aliran fikih itu. Pertama ada Asy-Syafi'i yang biasa disebut dengan mutakallim, ada Hanafi, lalu ada pemikiran campuran atau konvergensi. Selanjutnya itu ada aliran pemikiran tasawuf. Pemikiran tasawuf ini berkaitan dengan hal-hal gaib, hal-hal mistis, yang mana aliran pemikiran tersebut bagaimana cara manusia atau individu itu mencapai kedekatan ibadahnya kepada Tuhannya melalui hal-hal gaib. Maksudnya disebut hal-hal gaib tersebut ialah pendekatan dia secara langsung, secara batin kepada Tuhannya, seperti dia menghilangkan perilaku buruknya, lalu selalu beribadah kepada Allah, menjauhi segala larang-larangannya, zuhud, dan meninggalkan segala yang ada macam-macam senda gurau yang ada di dunia ini. Selanjutnya ada aliran pemikiran filsafat. Aliran pemikiran filsafat ini bisa kita lihat, yaitu pemikiran-pemikiran filsafat ini berkaitan dengan pemikiran rasional juga, namun berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hampir sama dengan kalam, hampir sama dengan kalam, namun dalam kalam itu dia tidak mengeluarkan dalil atau mengeluarkan argumen melalui rasional mereka. Dalam filsafat ini berbanding terbalik, yang mana mereka selalu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya itu ada Islam, moral, dan kemanusiaan. Maksudnya yang pertama Islam dan moral. Islam dan moral, yang pertama kita bahas dulu Islam. Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril atau melalui wahyu. Lanjut, moral itu adalah bisa dikatakan sebuah tingkah laku atau perilaku yang berada di masyarakat atau sudah umum atau lazim pada masyarakat tersebut. Selanjutnya itu ada pembahasan mengapa tujuan Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama ke bumi ialah untuk meluruskan kembali akidah umat manusia, meluruskan kembali umat manusia. Maksudnya ialah menyembah pada satu Tuhan, bukan berbagai banyak Tuhan, yaitu meluruskan akidah. Bukan berarti nabi-nabi sebelumnya itu tidak lurus, namun Nabi Muhammad ialah menyempurnakan akidah yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari Nabi Muhammad SAW ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah sebagai suri tauladan atau contoh akhlak yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan Islam itu sendiri. Selanjutnya
ada pembahasan tentang akhlak manusia. Akhlak manusia itu sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, akhlak manusia atau akhlak Islami itu bisa dilihat dari suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana akhlak manusia atau akhlak Islami itu dilihat dari apa yang telah ada dalam Al-Quran dan apa yang sunnah. Seperti contohnya baik budi pekerti, tidak sombong, dan lain hal sebagainya, yang mana berkaitan bisa kita lihat pada contoh kita, yakni Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak Islami yang sebenarnya. Selanjutnya, tujuan manusia itu adalah sebagai khalifah. Saya landaskan dulu. Manusia itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yang mana bunyinya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ketika Allah SWT ingin menciptakan Nabi Adam, lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya saya jadikan manusia adalah khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat mengatakan, apakah engkau wahai Allah, wahai Tuhanku, ingin menjadikan bumi tempat manusia untuk melakukan kerusakan? Allah mengatakan, bertasbihlah engkau kepada Allah, maha suci Allah, sesungguhnya kalian tidak mengetahui apapun kecuali apa yang saya ketahui, kata Allah. Maksudnya ialah mengapa manusia dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi, yang mana ada juga pembahasan kita, yaitu kedudukan manusia, mana kedudukan manusia berhubungan dengan manusia menjadi khalifah di bumi, yang mana kedudukan manusia ini sangat tinggi kedudukannya dibandingkan oleh ciptaan atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti jin, seperti setan, seperti iblis, seperti malaikat dan lain sebagainya. Mengapa begitu? Karena manusia dibekali oleh akal, yang mana dibekali oleh akal dan hawa nafsu, yang mana akal dan hawa nafsu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk menjadikan manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai dengan perintah dan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjadi pemimpin di muka bumi ini, dan lain sebagainya. Maka dari itu kedudukan manusia sangatlah tinggi, karena manusia telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah, yang mana khalifah itu adalah seorang pemimpin di muka bumi ini. Selanjutnya, yang terakhir itu tentang keluarga dan masyarakat. Yang pertama itu membahas tentang keluarga adalah pondasi masyarakat. Maksudnya ialah keluarga itu adalah organisasi kecil atau sebuah kelompok kecil yang mana terjadi akibat adanya perkawinan antara satu individu dengan individu lainnya. Maksudnya antara laki-laki dengan perempuan, yang mana setelah mereka menikah, setelah terjadi pernikahan, maka mereka melahirkan anak. Lalu di sanalah terjadinya organisasi atau kelompok kecil yang dipimpin oleh ayahnya, lalu ada ibu, lalu ada anak. Mengapa keluarga itu menjadi pondasi masyarakat? Karena keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, yang mana jika di dalam keluarga tersebut sudah baik dari awal, maka bisa dikatakan keluarga tersebut apabila telah terjun ke masyarakat
insya Allah keluarga tersebut akan baik. Dan apabila keluarga tersebut buruk pengajarannya, maka tiba diterjun ke masyarakat, maka masyarakat akan kacau balau. Maka dari itu keluarga adalah pondasi bagi masyarakat, karena masyarakat itu adalah cakupannya sangat luas, yaitu kumpulan-kumpulan atau berbagai macam jenis individu yang disatukan dalam suatu dalam suatu lingkungan. Namun keluarga itu adalah sebuah ikatan atau sebuah kelompok yang mana kelompok tersebut disatukan oleh adanya pernikahan yang terdiri dari ayah dan ibu dan anak. Selanjutnya ada pembahasan musyawarah dan tolong menolong. Dalam Islam musyawarah sangat penting atau sangat diharapkan atau dipentingkan dalam Islam. Mengapa begitu? Karena dalam mengambil suatu kesepakatan atau mengambil suatu hukum di dalam Islam itu butuh musyawarah, yang mana musyawarah tersebut menyatukan berbagai macam pikiran-pikiran dari satu individu atau suatu kelompok lainnya di dalam musyawarah tersebut, dalam pembahasan tersebut. Kemudian lahirlah satu keputusan, yang mana keputusan itu lahir yang bertujuan untuk sebagai pedoman atau peraturan yang akan diberikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya ada tolong menolong. Dalam Islam ada tolong menolong, yang mana tolong menolong dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Kalau ada tolong menolong sesama muslim, ada tolong menolong kepada non muslim. Tolong menolong kepada sesama muslim itu sangatlah dianjurkan oleh Allah SWT, sangat diperintahkan, baik dalam segi apapun, kecuali di dalam dosa, seperti tolong menolong jual beli khamar atau tolong menolong jual beli makanan-makanan haram. Selanjutnya ada tolong menolong dengan orang-orang non muslim. Tolong menolong muslim ini sama halnya dengan tolong menolong sesama Islam, namun tolong menolong dalam konteks bersama orang yang non muslim itu kita harus membatasi tolong menolong tersebut, yang mana tolong menolong tersebut hanya boleh dalam keadaan sosial seperti dalam bermuamalah, berdagang dan lain sebagainya. Namun tolong menolong untuk urusan keyakinan itu tidak diperbolehkan, malahan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir itu pembahasan tentang tali silaturahmi. Tali silaturahmi dalam Islam sangatlah penting, karena mengapa? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maka bukanlah seorang muslim yang tidak mau menyambung tali silaturahmi. Maksudnya ialah dalam hadis tersebut, jika seorang muslim bisa dikatakan dengan muslim, dia seorang muslim ialah dia harus menyambung terus tali silaturahmi, baik itu tali silaturahmi dalam keluarga terdekatnya atau keluarga jauhnya atau dalam masyarakat lingkungan sosialnya. Karena dalam Islam tali silaturahmi itu sangatlah erat, karena dalam hadis pun juga disebutkan 3 amal jariah itu salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi. Karena apabila kita telah menyambung tali silaturahmi sesama Islam atau sesama umat manusia yang muslim, itu akan menjadi amal bagi kita nantinya di akhirat kelak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan materi 7 sampai 13. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.